semuanya, welcome back to Elite Podcast. Bertemu lagi bersama aku, Nurul Rizko, or you guys can call me Kiko. Aku mahasiswi Fakultas Sastra dan Bahasa, Program Studi Sastra Inggris, of course, angkatan 2023. Dan aku di sini perkenalan sedikit ya. Aku sebagai anggota HMPS, Himpunan Mahasiswa Sasing, Divisi 4, Pengabdian kepada Masyarakat. Dan bersama aku di sini udah ada temen, abang, dan kakak-kakak yang kece banget hari ini. Mungkin hari ini kita tuh bakal bahas hal yang interesting tentunya ya. Jadi kita bakal ngomongin soal gimana serunya jadi mahasiswa di sastra Inggris nih. Kan? Oke, sebelum itu tangan lama kata sayang, coba yuk kita kenalan satu-satu nih sama teman-teman kita di sini. Boleh mungkin dari kakak dulu nih yang dekat duduknya sama aku. Terima kasih Kiko. Halo semuanya, nama aku Christopher. Aku mahasiswa prodi sastra Inggris angkatan 2022 dan aku menjabat sebagai wakil ketua Senat Fakultas Sastra dan Bahasa periode 2024-2025. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama aku Via dari Prodi Sastra Inggris tentunya angkatan 2023. Sekarang aku menjabat di HMPS sebagai anggota di Divisi 2 sebagai minat dan bakat. Oke, nih selanjutnya nih yang paling cemerlang di sebelah sana sih guys. Halo semuanya, perkenalkan aku Catherine Legend, batch 2024. Aku dari Prodi Sastra Inggris dan sekarang aku lagi magang di HMPS Sastra Inggris Divisi 3 Publikasi dan Dokumentasi. Oke, lanjut aja ya mungkin. Ngomongin soal serunya jadi mahasiswa sastra Inggris. Nah, pertama-tama mungkin gimana sih, apa yang membuat kakak dan teman-teman di sini itu tertarik buat memilih jurusan sastra Inggris dan terutama di Universitas Kristen Indonesia ini? Mungkin bisa dimulai dari Chen dulu nih yang masih fresh ya, masih di tahun pertama ya. Alasan aku memilih Prodi Sastra Inggris itu yang pertama karena aku emang dari kecil suka belajar bahasa asing, yang dimana juga sewaktu aku SMA itu ada mapel Sastra Inggris dan juga ada bahasa Prancis juga, yang menjadi dua mapel itu menjadi unggulan aku waktu itu. Favorit Ya, ya? favorit. Nah, terus juga dapat dukungan dari keluarga, terus teman-teman juga bilang, ayo dah kamu masuk sastra Inggris aja, kamu cocok deh, ya gitu cocok ya. deh gitu kan. Ya jadi akhirnya tanpa mikir panjang juga karena emang suka, jadi langsung putusin buat masuk sastra Inggris di UKI. Thank you. Nah, kalau temen aku nih di sini, Via, gimana Via? Mungkin kenapa aku memilih Prodi Sastra Inggris, mungkin karena pertama itu aku suka banget sama film-film yang berbau Inggris, bahasa Inggris Oh gitu ya, apa tuh film apa tuh? Contohnya kayak film Maze Runner mungkin. Oh iya, dari Tokoh-tokohnya tuh mungkin ganteng ya. Memacu kita untuk tertarik lagi untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam. Ya kan, bagus banget. ya kan, bagus banget kan. Itu salah satunya mungkin ya. Terus juga karena di apa ya, sastra Inggris ini kan kita belajar bahasa Inggris of course kan. Terus juga di luar sana kita memerlukan skill-skill bahasa Inggris atau enggak di bahasa Mandarin, dimana pekerjaan sudah Bahasa membutuhkan asing bahasa lah ya, asing gitu. benar-benar. Jadi itu salah satu keinginan aku untuk masuk prodi sastra Prodi Inggris. sastra Inggris Itu ya. sih. Wow, relate sih. Iya kan? Iya. Nah kalau kakak di sini, halo. Ya, halo. Gimana nih? Kenapa sih waktu itu kakak 2 tahun lalu ya? Ya, benar. Benar kan? Ya, bersyukur banget ya. Oh, milih sastra Inggris nih gimana nih kak? Kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama kayak si Catherine. Aku juga dari kecil suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah matkul favorit aku. Karena waktu dulu tuh waktu SMP tuh aku pernah dikasih kesempatan sama guruku buat kayak seharian di matkul itu benar-benar full English gitu. Oh, jadi
Dan iya. itu kayak jadi advantage kayak buat aku kayak berasa kayak wah gila ini orang keren banget. Maksudnya ini perasaanku ya. Ya maksudnya kalau pengen transportasi itu beda. Cuman itu yang aku suka. Kedua aku suka budaya bahasa Inggris, Budaya, betul. sejarahnya, Iya. perang dunianya, partisipasi perang negara Inggris dan juga terlebih juga bahasa Pokoknya Inggris. historinya tuh interesting banget sih. Oh loh, iya benar. Terus kayak menarik banget buat dibahas ya kan. Iya benar. Ya, terus juga kenapa mungkin kalau misalnya lebih spesifik lagi kenapa milih prodi sastra Inggris di UKI? Karena prodi sastra Inggris di UKI itu ada ada yang namanya beasiswa. Oh iya. iya benar. Dan itu lumayan memudahkan aku juga yang memiliki minat bahasa Inggris, tapi pengen kuliah tapi juga pengen nggak mau Nggak membebankan orang tua membebankan ya. orang tua. Ya, sastra Inggris Suki pada saat tahun aku menyediakan beasiswa. Itu sih. Keren. Oh iya, sama Oh iya. kata tambahan tadi itu karena ini setelah aku riset, sastra Inggris Suki itu memiliki akreditasi internasional unggul. Makanya aku benar-benar tertarik banget kayak wah gila. Ya aku harus masuk ini prodi ini. Kayak benefit yang ditawarin pun juga udah kayak sememudahkan dan kayak Iya, benar. Iya, benar. kan? Dan Benefitnya programnya banyak banget, Betul. banyak banget programnya. Betul. Itu sih. Oke, ngomongin tentang tadi ya udah memilih apa sih alasannya buat milih. Nah, setelah itu udah masuk ke sastra Inggris ini dan udah merasakan lah ya. Gimana sih? Aku mau tanya adaptasinya nih teman-teman dan kakak-kakak di tahun pertama perkuliahan nih mungkin gimana rasanya mungkin dari Chen dulu? Gak apa-apa. Kalau aku awal-awal PKKMB beberapa bulan yang lalu itu masih malu-malu karena belum pada kenal juga. Ya, masih jaim lah. Ya masih jaim. Juga kan PKKMB-nya itu cuma 2 hari kan ya. Jadi belum banyak kenal juga sama teman-teman yang lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu makin kenal, terus juga orang-orangnya pada welcome, kayak dosen-dosennya, kating-katingnya juga pada baik-baik semua. Jadi di sini tuh enjoy gitu. Enjoy ya. Ya, enjoy. Oke, kalau kakak nih masih inget gak kemarin Wah, pas adaptasi di tahun pertamanya itu? zaman dahulu kalau aku sendiri sejujurnya nggak pernah mengalami kesulitan bagaimana susahnya seorang catering ya, karena aku sendiri orangnya cukup ekstrovert, aku bisa jadi aku anggap seperti itu, yang dimana ya bisa bilang SKS ini lah. Seruput, bedanya apa nih? Waduh, belum ambil itu mbak. belum. Mungkin kalau sedikit ya, maksudnya yang ngebuat SKS itu yang buat nggak kesulitan beradaptasi tahun pertama itu karena kebetulan aku sendiri adalah ketua angkatan 2002. Nah, waktu awal pertama kelas itu aku nyoba banget pas semuanya masuk, aku nyuruh mereka untuk kenalan tuh. Swasik aja kayak belum ada dosen sama sekali, belum ada apa-apa, cuman Jadi kayak antar mahasiswa. sama temen gitu ya? Iya. Di PSD iya nama gue ini lucu segala macam. Ya itu sih yang ngebuat kami makin mendalam juga. Iya. Kayak ada bondingnya gitu ya. Bonding. Yang membuat ya nggak susah Iya, adaptasi. jadi adaptasinya itu jadi kayak lebih fun ya. Bener banget. Nah, udah ngomongin tentang adaptasi nih. Kira-kira apa ya suka dukanya jadi mahasiswa sastra Inggris ini? Mungkin dari teman aku dulu nih. Oke, mungkin suka duka ya, mungkin dari dukanya dulu kali ya. Dukanya pasti kita sebagai mahasiswa itu pekerjaan tugas yang menumpuk ya, Oh ya. tugas yang sangat banyak itu Oh sih ya, yang kalau Via tadi adaptasinya gimana? oh adaptasinya dulu kan, adaptasinya mungkin kita di tahun pertama itu udah pasti kayak masih jaim-jaim malu-malu Iya, kucing. iya. Kalau aku sih ya pasti takut untuk kenal sama mereka gitu. Iya sih. Sendiri aja nggak mau sama mereka gitu. Karena terus kita kan salah Iya. jadi kayak diam banget nih anak-anak dulu.
oh apaan sih nih orang gitu kan. Terus makin kesini kita makin kenal, terus kita selalu ada acara bareng kan, jadi kita makin tahu lah sifat mereka satu sama lain, jadi kayak makin deket. Jadi ya udahlah kita bertahan sampai sekarang gitu. Terus kalau suka dukanya udah dapet? Sukanya mungkin di sastra Inggris ini banyak banget pengalaman yang kita dapat. Iya. Kita banyak banget ketemu sama orang-orang hebat yang berwawasan luas gitu ya. Expertnya Expert gitu. ya. Kayak kita ketemu sama Ibu Ayu Utami gitu. Terus ketemu sama Yang Ibu aktivis. Iya, aktivis itu. Iya, benar-benar. Oh, Kan? Ketemu sama ini Ibu Leila Chudori yang penulis buku. Oh, waktu itu nobar. Iya. pas nonton kita di UKI ya? Iya. Benar. Mungkin lu ngadain nobar laut bercerita. Oh, benar. Dari kalau kalian semua pasti tahu di sini ya. Iya. Itu keren banget sih bukunya. Benar. Sayang banget, pasti seru banget itu ya. Iya. Betul. Aduh, Kita- kayaknya aku nonton sekarang. Iya kan? Iya. Seru banget itu. Terus juga bonusnya kita ketemu sama Kak Ralicia. Oh iya, Gitu sebagai sih. ada gestarnya. Iya, gestarnya gitu. Parah. Nah, kalau dukanya nih. Dukanya tadi udah mungkin ya karena tugas Oh, tugas. Iya, benar-benar. gitu. Kayak terus jam kita kuliah sama jam kita sekolah kan tentunya Beda. berbeda ya. Kalau jam sekolah mungkin terjadwal, teratur lebih gitu, terstruktur gitu lah ya. terstruktur. Kalau mungkin di jam kuliah itu kita bisa pulang jam 3 sore. Tapi kan nggak mungkin karena kita ada UKM atau organisasi lainnya Jadi gitu. harus siap dan Iya. Bisa memfleksibelkan diri benar, benar. kepada jadwal-jadwal yang mungkin dadakan Dadakan gitu ya. sih. Nah, kalau Chen ini sendiri gimana nih? Suka dukanya selama udah belum ada setahun ya? Ya belum ada setahun. Iya, ya. Bulan ya? Gimana nih rasanya selama ini? Kalau dukanya nggak jauh berbeda sama kayak Via bilang barusan ya, tugas-tugas. Tapi iya itu udah jadi tanggung jawab kita juga, jadi kewajiban kita sebagai mahasiswa, Betul. siswi. Setuju. Kalau untuk sukanya banyak sih, kayak yang tadi dibilang tuh kayak ada penulis buku kayak Bu Leila Escudero gitu. Iya. Aku sempat juga nonton nobar bareng juga kemarin. Seru Ya, banget. terus juga event-eventnya yang banyak manfaatnya, benefitnya untuk kita sendiri. Iya. Itu sih. Interesting banget nih. Kalau Kak Christopher nih gimana nih? Mungkin kurang lebih sama kayak mereka ada di tingkat empat. Cuman aku mungkin bisa aku ambil dari sisi kepanitiaan kali ya. Oh iya. Karena buat for information buat teman-teman tahu itu Sasai Suki FSP itu memiliki banyak sekali kegiatan dan sering sekali menggunakan mahasiswanya sebagai panitianya. Kalau suka dukanya dari situ sih sukanya sih aku bisa lebih bonding aja sih dan menemukan teman lagi, maksudnya mencari teman lebih dekat lagi sama teman dari yang misalnya lo dekat sama ini jadi lebih dekat sama ini karena kepanitiaan karena satu divisi Benar-benar. itu, dan juga memberikan aku kesempatan karena kan kebetulan aku waktu itu jadi ketua Asian Week ya pasangan aku itu memberikan aku peluang untuk mendapatkan pengalaman di ketua, gimana sih jadi ketua, apa sih rasanya, apa sih yang harus dihindari, apa sih yang harus dilakukan sebagai ketua. Itu sih yang mendapat dukanya ya memang karena tidak bilang banyak banget kegiatan kepanitiaan di Provinsi Inggris ini jadi agak overwhelm aja sih, overwhelm dan agak lumayan hektik. Dukanya itu Iya, ya. bukannya itu karena seperti yang si saudari Via katakan tadi dibilang kan banyak tugas kan. Iya, iya, Nah, betul. karena udah banyak tugas jadi agak overwhelm aja. Tapi bukan berarti aku komplain kepanitiaannya, maksudnya kok kepanitiaannya seru. Iya, tapi tetap seru. Tapi intinya dimanapun kan pasti tetap ada suka dukanya ya. Pasti. Dan as long ini kita bisa membagi waktu dengan baik. Iya. Jadi tuh lebih bisa apa ya intinya? Karena lihat aja sisi baiknya gitu kan. Jadi bisa tadi kan jadi ketua pengalamannya ada self improvementnya, terus juga jadi bisa bonding sama temen-temennya tuh ya kan. Adaptasi tuh beneficial banget sih kalau menurut aku ya. Dan juga mungkin sedikit intermezzo dari aku nih, aku pun juga merasakan ya, walaupun emang agak menyebalkan sih, kayak maksudnya capek ini capek itu, tapi pas throwback dilihat lagi ke belakang kayak wah ternyata I have so much improve gitu ya, kayak yang tadinya aku pun
mengharuskan aku menjadi MC misalnya gitu. Jadi berasa juga sih ada gitu ya improvementnya gitu. Kayak tahun lalu pun aku di podcast ini juga sebagai bintang tamu pembicara duduk di sini, dan sekarang aku di sini jadi hostnya juga. Menurut aku itu sangat apa ya, berkesan juga dan memorable. Nah, itu memorable dari aku ya, pengalaman berkesannya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, pengalaman berkesannya yang momennya paling nggak bisa dilupain, yang bisa diceritain ke anak cucu lah ya. Kira-kira selama menjadi mahasiswa sastra Inggris ada nggak sih? Mungkin dari Bang Kristo dulu. Kalau dari aku itu pertama tadi sih aku bilang sih, menjadi ketua. Menjadi ketua itu adalah suatu pengalaman yang tidak bisa digantikan lah, karena seorang pemimpin itu menjadi ketua acara itu gimana ya, mengajari kita gimana cara kita belajar memimpin dari lingkup yang menurutku lumayan sedang lah, atau sedang atau kecil. Melatih kepemimpinan kita juga, disiplin, manajemen, segala macam. Itu jadi ketua. Terus juga UKI itu tuh ada namanya setiap konstan itu namanya Rekota. Oh Rekota, iya. ya. Aku dapat kesempatan bermain berlomba basket di. Nah, kalau di SMA tuh kayak pas meeting gitu nggak sih? Iya, Iya, iya. benar kayak gitu. Apa dapat kesempatan basket, meskipun yang basket cowoknya kalah ya. Kalau nggak salah yang basket ceweknya menang. Kan? Juara 2. Itu sih yang mana sih dapat banyak belajar juga. Sama kalau yang ketiga yang terakhir, kalau aku sih mau ke sana adalah bisa menggunakan talenta musik aku bermusik di UKI ini, karena dikasih banyak banget kesempatan oleh dekan kita, dekan kita Mem Susan, untuk bermain. Kamu main aja acara ini, di acara itu ini ada acara ekra, acara Asian Week, ya kan aku juga pernah di acara kalian juga. Asian Week, Sastra Day, Sastra Bahasa Day, itu suatu momen paling berkesan lah, karena apa ya, bermain musik itu adalah suatu kebahagiaan buat aku sih. Gitu sih. Passionnya, hobi. Benar-benar. Iya. Nah, kalau dari Via gimana nih? Mungkin pengalaman yang paling berkesan bagi aku itu kayak di semester awal ya, kita dapat matkul ASEAN Studies, iya. Terus dimana kita masih maba, kita diwajibkan untuk membuat acara yang besar. Itu kayak sebuah, aduh gimana, tapi seru juga gitu, karena teman-temannya juga oke juga kan, karena kita juga di situ suruh untuk masing-masing kelompok untuk apa namanya datang ke kedubes. Iya, ke kedubes. Kebetulan waktu itu aku dapat negara Thailand, jadi aku ke kedubes Thailand. Terus kita juga dapat apa namanya pengalaman, kita bertemu sama teman-teman yang pertukaran pelajar dari Filipina sana, Timsu ya, dari Universitas Timsu. Terus juga kita dapat sharing dari teman-teman kita yang berkuliah di Filipina kan, pertukaran pelajar ke sana. Terus juga ada yang paling berkesan bagi aku itu kita teater sih. Debut di GKJ langsung. Itu sih. Kayak masih di tahun pertama, tapi kita tuh bisa ngambilin teater di gedung kesenian. Iya. Itu memorable Itu banget. aku banget sih, baru banget. Karena di angkatan aku itu nggak akan dapat kesempatan sama sekali untuk main teater di GKJ. Tapi di tempat lain ya sih. Di tempat, kalau nggak salah sih di sini. Tapi tetap teaternya tetap seru kan. Seru banget. Soalnya pernah nonton juga itu yang tahun lalu, yang sebelum aku masuk UKI kan. Nonton juga, dan itu seru banget sih. Iya, di sini banget. Asli. Aku juga nonton acara kalian, sumpah itu properti, acting itu kalian mantep banget ya, asli. Kan paling apa ya, paling wah gitu. Soalnya kita baru pertama kali tahu nih dialog panjang, terus kita harus hafalin gitu. Kayak capek sih, cuma seru setelahnya gitu. Kayak terbayarkan ya, capek-capek dan segala macamnya itu berasa terbayarkan. Itu seru banget sih. Kalau Cari nih gimana sih? Kalau aku momen yang paling berkesannya itu pas latihan teater. Iya sama. Ya, jadi pas latihan teater itu kita tuh diajarin banyak lah. Ada exercise-nya dulu, ya, biar artikulasinya jelas dan segala macam juga. Kita belajar untuk meranin sebuah peran di dalam cerita gitu, dengan berbagai emosi atau ekspresi yang berbeda gitu. Jadi itu salah satu hal yang baru untuk dipelajarin, karena sebelumnya nggak pernah juga main teater. Belajar acting gitu juga. Iya,
belajar acting. Mungkin kalau aku bisa kasih kesimpulan, berarti sebenarnya kalau kita masuk sastra Inggris ini, kita nggak cuma belajar bahasa Inggris, berarti Iya, benar. kita belajar public speaking. Pokoknya kayak nge-unlock potensi kita loh, hobi, bakat, dan itu tuh semua kayak nggak tertinggal di sastra Inggris ini gitu loh. Jadi nggak cuma fokus belajar sastra Inggris aja, bahasanya aja, tapi kayak dari potensi-potensi yang lain pun terbuka gitu untuk kita, kayak tadi kan teater, band, dan segala macamnya. Itu seru banget. Setuju. Oke, setelah ngomongin suka dan duka, momen berkesan, lalu nih yang paling penting mungkin untuk teman-teman semua yang lagi nonton ini, kira-kira tips untuk teman-teman yang nonton video ini yang mau masuk ke sastra Inggris atau yang masih bingung nih mau kuliah jurusan apa di mana gitu, kira-kira tipsnya apa nih untuk teman-teman semua dari Bang Tristan dulu? Mungkin buat teman-teman yang mau masuk prodi sastra Inggris tapi agak takut untuk memulai atau mungkin belum bisa ngomong segala macam, jangan takut untuk memulai karena prodi sastra Inggris di UI, terutama yang di UI itu menyediakan ada HMS sastra Inggris tuh ada program yang Iya, benar. Jadi tuh di Elite Club itu kayak belajar bahasa Inggris, tapi bukan yang kayak kita seperti belajar di kelas biasa gitu. Karena waktu tahun aku lalu itu kita banyak kayak, jadi nanti ada kakak tutornya buat kayak kita ngasih cerpen semacamnya gitu lah. Terus kita bahas kira-kira bahas lebih detail. Ini tuh ceritanya kayak gimana, tentang apa menurut kamu, dan terus itu jadi bisa ngebuka perspektif dari aku dan yang bisa beda ya mengenai satu cerita itu. Pokoknya kayak lebih fun aja karena kan klub ya kan jatuhnya. Jadi nggak takut salah, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah juga. Jadi kayak lebih fun gitu bawaannya. itu maksudnya terutama untuk orang-orang yang mau sastra Inggris kan, sastra Inggris UI kan menyediakan program terbuka. Artinya no judgmental, jangan takut untuk berbahasa Inggris, apalagi mau belajar bahasa Inggris kan kulturnya jangan takut untuk mulai karena everything start from within, not from outside. Yes. Nah kalau dari Kakak Pia nih gimana? Mungkin tips dari aku kali ya, pastinya harus lebih belajar lebih kali ya. Kita harus lebih mau ekstra belajarnya gitu. Ya, jangan takut Jangan untuk takut belajar, coba. jangan malas-malas gitu kan, harus keluar dari zona nyaman juga. Setuju banget. Tentunya bagi kalian yang kayak suka banget sama sastra atau suka banget sama kayak puisi-puisi atau Shakespeare mungkin ya. Sastra Inggris UKI is the answer. Baca kok. Programnya banyak banget. Orang belajar. Ya kan? Gila. Keren banget sih, aku gak nyesel sama sekali. Gak nyesel, pokoknya kalian masuk sastra Inggris UKI itu gak nyesel sama sekali. Ya, nah kalau untuk terakhir nih adik kita, Chen, gimana nih tipsnya untuk teman-teman kamu mungkin atau nggak di kelas kamu nanti yang bingung mau pilih jurusan, bisa loh kamu. Aku masuk di sini gimana gitu. Kalau dari aku, yang pertama kita harus pilih jurusan yang sesuai lah sama kita. Jangan pilih karena ingin dipandang baik dengan orang lain dengan jurusan yang mungkin ada yang lebih baik dari Inggris. Menurut aku semua jurusan itu sama dan punya benefitnya masing-masing juga. Susah nggak ada Ya, senangnya, betul. Jadi pilih sesuai dengan passion kalian. Jangan mendengarkan kata-kata orang lah gitu. Iya, lebih dengerin kata hati. Ya. Keinginan juga ya. Ya, karena kita yang ngejalaninnya. Iya betul, setuju banget. Jalaninnya selama 4 tahun. Dan bagi teman-teman yang pengen masuk sastra Inggris, di sini di UKI juga ada sastra Inggris dengan akreditasi internasional yang Iya betul. Ya. Dan juga nggak salah kalau dengar-dengar kemarin UKI juga masuk peringkat 10 universitas swasta terbaik di Indonesia kalau nggak salah. Itu semua tuh keren banget, dan cerita kita hari ini sharing-sharing hari ini tuh seru banget ya kan. Nah buat kalian teman-teman semua yang tertarik dan minati, jadi setelah mendengarkan experience
langsung aja dikepoin ke IG kita HMPS Sasing UKI dan juga uki.1953. Dan mungkin satu kata dari aku itu, dimanapun kalian berada, do what you love and love what you do. Karena tuh kalian gak akan pernah menyesal untuk menjalankan apa yang kalian sukai gitu, ya kan? Dan teman-teman di sini juga Kak Christopher, Kak Via, Chen, makasih banyak ya udah mau sharing-sharing di sini. Oke, so mungkin cerita-cerita kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, dan kita tentunya bakal ada podcast selanjutnya. See you and have a great day everyone.